Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas suatu pelajaran atau suatu materi yaitu yang berjudul manajemen konflik dalam keluarga. Sejatinya manusia tidak terlepas dari suatu konflik, karena manusia itu makhluk sosial yang terus berinteraksi kepada makhluk lainnya atau manusia-manusia lainnya. Tidak ada keluarga yang terhindar dari suatu konflik. Selalu hadir konflik di dalam suatu rumah tangga. Namun tentu saja tidak seorang pun menginginkan konflik terjadi dalam suatu hubungan rumah tangga. Sebaliknya, dalam hubungan diharapkan keharmonisan dan rasa tentram. Oleh karenanya, maka sangat penting dalam rumah tangga untuk membangun komitmen dan rasa tentram tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini bisa kita lihat bahwa tidak ada orang yang bisa hidup tanpa ada interaksi dengan makhluk lainnya. Pada kenyataannya, konflik dalam rumah tangga selalu muncul. Bagaimanapun bentuk konflik tersebut, kecil atau besar, konflik yang terjadi dalam rumah tangga ada kalanya berupa konflik yang teratasi dan sebagian lainnya konflik yang tidak dapat diatasi sehingga berakhir pada perceraian. Kemudian dalam panduan ini kita akan membahas secara mendalam mengenai manajemen konflik, kemudian mulai dari pengertian, pentingnya kehadiran, sumber konflik, dampak konflik, hingga strategi penyelesaiannya bagaimana. Apa itu manajemen konflik? Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan dari 4 fungsi, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Kemudian konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu com yang berarti bersama dan vincere yang berarti penyerangan. Dalam kamus, kata konflik mengacu pada kata-kata seperti perkelahian, perlawanan, dan penolakan yang keras mengenai kepentingan atau gagasan. Sedangkan manajemen konflik, menurut Robinson adalah tindakan rekonstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Dengan demikian, manajemen konflik adalah suatu proses untuk mengelola pertentangan dan perbedaan pendapat di dalam keluarga melalui berbagai tindakan konstruktif yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tersebut. Kemudian mengapa manajemen konflik ini penting dalam keluarga? Yaitu yang pertama, menjaga keutuhan keluarga, yang mana manajemen konflik ini andil besar dalam menjaga keutuhan dan stabilitas keluarga, sehingga setiap anggota keluarga merasakan kedamaian, keharmonisan, ketentraman dalam suatu hubungan rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu kehidupan sosial, yang mana keberadaan manajemen konflik ini memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial, di mana setiap individu mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi diri dan orang lainnya. Kemudian pertumbuhan pribadi, yang mana proses manajemen konflik ini juga berkontribusi pada pertumbuhan pribadi setiap anggota keluarga dengan membentuk kepribadian yang dewasa dan pengertian akan pentingnya saling memahami antar anggota keluarga, antara suami dan istri saling paham akan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sumber konflik dalam keluarga terdapat 3. Yang pertama yaitu perbedaan peran antara suami dan istri. Mereka merasa ada kejanggalan sosial. Konflik sering muncul karena adanya perbedaan dalam tugas, tanggung jawab, serta harapan tiap anggota keluarga. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksepahaman dan konflik di dalam rumah tangga, seperti istri yang kebanyakan
di Indonesia sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya, dan suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Namun kadang istri juga memiliki peran atau keinginan untuk juga ikut serta dalam membantu suami mencukupi nafkah dalam kehidupan keluarga. Kemudian ambiguitas nilai, yaitu konflik yang timbul karena adanya ambiguitas terhadap nilai, sikap serta harapan yang telah ditetapkan di dalam keluarga, yang memicu terjadinya pertentangan antara anggota keluarga. Ambiguitas ini juga sangat berpengaruh dalam konflik karena sikap antara anggota keluarga suami istri itu kadang tidak bisa satu tujuan. Kadang ada beberapa hal istri bad mood atau lain sebagainya. Kadang suami juga seperti itu. Ketika suami lelah bekerja, pulang ke rumah, kemudian moodnya tidak baik, itu membuat gesekan antar anggota keluarga. Kemudian perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini sering kali terjadi di dalam keluarga, yang mana menjadi suatu situasi yang selalu memperburuk hubungan di antara anggota keluarga. Tinggal bagaimana antara anggota keluarga saling menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Konflik sendiri mempunyai beberapa akibat yang positif dan akibat yang negatif. Akibat negatif dalam konflik yaitu produktivitas menurun, kepercayaan merosot, pembentukan kubu-kubu, informasi dirahasiakan, dan arus komunikasi berkurang. Menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan, timbul masalah yang berkaitan dengan moral, banyak waktu terbuang sia-sia, serta proses pengambilan keputusan tertunda. Adapun akibat positif dari konflik adalah motivasi meningkatkan, identifikasi masalah atau pemecahan masalah, ikatan kelompok lebih erat, pengetahuan dan keterampilan meningkat, kreativitas meningkat, kemudian membantu upaya mencapai tujuan dan mendorong pertumbuhan. Jadi konflik yang terjadi dalam hidup ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif, begitu pula ada juga dampak positif. Ketika konflik itu bisa kita lalui dengan memanajemen suatu konflik tersebut. Strategi penyelesaian konflik yaitu yang pertama disiplin. Disiplin yang dimaksud yaitu mempertahankan disiplin digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Seseorang harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Salah satu strategi untuk manajemen konflik ini yaitu komunikasi, yang mana komunikasi itu dapat menciptakan lingkungan yang terapetik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari, yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup. Kemudian yang keempat yaitu mendengarkan secara aktif, yang mana mendengarkan secara aktif ini merupakan hal penting untuk mengelola konflik, untuk memastikan bahwa penerimaan seseorang telah memiliki pemahaman yang benar. Mereka dapat merumuskan kembali seseorang dengan tanda bahwa mereka telah mendengarkan. Jadi adanya timbul hubungan timbal balik antara
seseorang harus didengar dan seseorang yang lain menyampaikan pendapatnya. Begitupun sebaliknya, antara suami dan istri harus saling melengkapi itu semua. Kemudian penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu musyawarah atau komunikasi. Komunikasi ini sangat menjadi kunci dalam penyelesaian konflik ini. Kemudian kesediaan mendengar, kolaborasi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, manajemen konflik sangat dibutuhkan dalam suatu hubungan rumah tangga. Karena jika konflik terjadi, bagaimana kita akan menyikapi konflik tersebut? Bagaimana kita akan mencari solusi bersama untuk terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut. Jadi adanya konflik tidak melulu akan terjadi perpisahan dan lain sebagainya. Namun konflik tersebut memiliki suatu efek yang positif, semakin erat dalam suatu hubungan rumah tangga dan lain sebagainya. Dengan manajemen konflik ini, mari kita bersama-sama menyelesaikan suatu konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Sekian, semoga kita terhindar dari suatu konflik yang menimbulkan perpisahan dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.